Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Rizky Ramadan. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai materi mata kuliah ilmu negara. Pada pertemuan pertama, mata kuliah ilmu negara membahas mengenai kontrak belajar dan aturan-aturan di dalam pembelajaran. Dan pada pertemuan kedua, sudah masuk ke dalam materi, di mana materi pertama berjudul konsep dasar negara. Teori ilmu negara pertama kali dikemukakan oleh Georg Jelinek, seorang ahli dari Jerman yang lahir pada tahun 1882. Sedangkan di Indonesia sendiri, ilmu negara pertama kali muncul di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1946. Konsep dasar negara terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Elementatsleure, yaitu pembahasan ilmu negara hanya berfokus kepada hakikat negara itu saja. Dan yang kedua, Besonderheitslehre, di mana pembahasan ilmu negara itu membahas negara secara menyeluruh, termasuk asal mula terbentuknya negara, bentuk-bentuk negara, dan pembahasan mengenai negara yang lainnya. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi ilmu negara. Salah satunya menurut Hans Kelsen, ilmu negara hanya berfokus kepada aspek hukum pada negara itu sendiri, atau dapat disebut juga non-meta yuridis. Pendapat ini dibantah oleh Cronenberg, di mana menurutnya ilmu negara harus membahas mengenai asal mula terbentuknya negara dan bagaimana terbentuknya negara itu sendiri. Objek kajian dari ilmu negara ada 3. Yang pertama, asal mula negara. Yang kedua, hakikat negara. Yang ketiga, bentuk-bentuk negara dan pemerintahannya. Hubungan ilmu negara dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan dengan hukum tata negara terdapat pada hukum statisnya. Yang kedua, hukum administrasi negara terdapat pada hukum dinamisnya. Yang ketiga, ilmu politik terdapat pada sejarah politik dan terbentuknya negara. Herbert Spencer berpendapat pembagian ilmu negara ada 4. Yang pertama, diferensiasi, yaitu pembedaan. Yang kedua, determinasi, yaitu kesamaan. Yang ketiga, spesialisasi, yaitu fokus. Yang keempat, integrasi, yaitu pengintegrasian keilmuan dalam ilmu-ilmu negara. Aliran dalam ilmu negara sendiri ada 4. Yang pertama, Socrates. Yang kedua, Plato. Yang ketiga, Aristoteles. Dan yang keempat, Epicurus. Pada pertemuan ketiga, masuk kepada materi yang kedua, yaitu definisi dan hakikat negara. Negara sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata negara atau nagari, yang artinya kota besar, di mana kata negara ini pertama kali muncul pada kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca pada Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selanjutnya pada pertemuan ketiga masuk pada materi yang kedua, yaitu definisi dan hakikat negara. Kata negara sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata negara atau nagari, yang artinya kota besar, di mana kata negara ini pertama kali muncul pada kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Mengenai definisi negara, terdapat beberapa pandangan baik dari sarjana lokal maupun luar. Di antaranya, salah satunya menurut sarjana lokal yaitu Nasrun, negara adalah suatu interaksi sosial atau pergaulan hidup dalam suatu wilayah. Sedangkan menurut sarjana luar, salah satunya Karl Marx, di mana mendefinisikan bahwa negara merupakan suatu alat yang digunakan oleh kaum borjuis atau kapitalis untuk menindas kaum proletan atau kaum lemah. Dari definisi negara yang telah dikemukakan, dapat didefinisikan bahwa negara merupakan wilayah yang menaungi kumpulan kelompok manusia yang beraktivitas dan berinteraksi sosial di dalamnya dengan hukum-hukum dan aturan yang berlaku. Pada pertemuan keempat masuk kepada materi yang ketiga, yaitu unsur-unsur negara. Dalam The 1933 Convention on the Right and the Test of States, unsur-unsur yang harus dimiliki oleh sebuah negara ada 5. Yang pertama, wilayah. Negara harus memiliki sebuah wilayah yang tentunya menjadi daerah kekuasaan negara tersebut dan tempat tinggal bagi warga negaranya. Yang kedua, penduduk. Tentunya negara harus memiliki penduduk, di mana penduduknya tersebut harus terdaftar sebagai warga negara
dan menetap di negara tersebut. Yang ketiga, pemerintahan. Untuk terciptanya sebuah pemerintahan yang adil, aman, dan sejahtera, maka harus dibentuknya sebuah pemerintahan yang berfungsi untuk menjaga kehidupan bermasyarakat di negara tersebut. Salah satunya dengan membuat aturan-aturan dan mengawasi saat berlakunya aturan tersebut, termasuk menjamin juga kehidupan warga negaranya. Yang keempat, pengakuan. Dalam berdirinya suatu negara, harus adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain, baik secara de facto, yaitu di mana pengakuan negara berdasarkan fakta yang ada bahwa negara tersebut sangat layak untuk merdeka atau berdiri. Di mana de facto ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat sementara. Adapun pengakuan secara de jure yaitu pengakuan kelayakan berdirinya suatu negara ditinjau berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut, baik secara lokal maupun internasional. Dan yang kelima, hubungan internasional. Pada umumnya suatu negara itu memiliki hubungan internasional dengan negara lain, baik secara deklaratif maupun secara diplomatif. Pada pertemuan kelima dan keenam masuk kepada materi yang keempat yaitu teori ilmu negara. Teori ilmu negara sendiri terbagi menjadi 8. Yang pertama, teori negara formal. Dalam teori ini, negara harus memiliki asas normatif dan yuridis, serta mengandung das solem dan das sein, yaitu di mana peraturan hukum yang umum lebih dikedepankan daripada peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, teori negara kapitalis klasik. Teori ini digagas oleh Adam Smith, di mana ia berpandangan bahwa negara itu memiliki peran yang kecil atau dapat dikatakan negara hanya berfungsi sebagai pelayan publik saja. Yang ketiga, teori negara Marxis klasik. Teori ini dikemukakan oleh Karl Marx, di mana ia berpendapat bahwa negara hadir hanya untuk kepentingan kaum borjuis yang dapat digunakan untuk menindas kaum proletar. Yang keempat, teori negara Bonapartis. Teori ini berasal dari Louis Bonaparte yang memiliki ideologi kapitalis. Menurutnya, negara merupakan pertentangan antara kaum buruh dan kaum pemodal. Kurang lebih pendapatnya ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Karl Marx. Yang kelima, teori pluralis. Teori ini berpandangan bahwa negara merupakan alat yang netral atau dapat dikatakan tidak memihak kepada siapapun, di mana dalam teori ini lebih mengedepankan kepada heterogenisasi, yaitu keberagaman di dalam masyarakat. Yang keenam, teori korporatis. Teori ini digagas oleh Kevin Passmore. Menurutnya masyarakat memiliki andil dalam pengambilan kebijakan bagi sebuah negara melalui wakil rakyat yang berada di dalam lembaga pemerintahan, sehingga negara tidak dikendalikan oleh kepentingan suatu golongan atau individu saja. Yang ketujuh, teori strukturalis, di mana teori ini berpendapat bahwa negara muncul sebagai bentuk perubahan sosial dari masyarakat, sehingga negara memiliki kemandirian secara relatif atau otonomi relatif negara. Dan yang kedelapan, teori organis. Dalam teori ini berpendapat bahwa negara memiliki kekuasaan yang sangat besar sehingga dalam pengambilan kebijakan tidak melibatkan masyarakatnya, atau dapat dikatakan dalam teori ini asas demokrasi tidak berlaku lagi. Pada pertemuan ketujuh masuk kepada materi yang kelima yaitu asal mula negara. Asal mula negara sendiri terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa Yunani kuno. Dalam masa ini terdapat 3 pendapat para ahli, yaitu yang pertama menurut Socrates, asal mula negara berasal dari hakikat manusia itu sendiri, di mana manusia yang merupakan makhluk sosial memerlukan individu lainnya untuk berkehidupan sehingga terciptanya sebuah negara. Yang kedua, menurut Plato, asal mula negara berasal dari manusia yang asalnya hidup sendiri, namun untuk memenuhi kebutuhan makan, manusia bergabung dengan individu lainnya, sehingga terbentuknya sebuah negara dan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan makannya. Yang ketiga, menurut Aristoteles, asal mula negara berasal dari gabungan beberapa keluarga yang kemudian sepakat memilih untuk hidup bersama sehingga terbentuknya negara dengan aturan-aturan di dalamnya. Yang kedua, pada masa Romawi kuno, terdapat 3 pendapat ahli pada masa ini, yaitu
Yang pertama, menurut Lucretius, negara hadir untuk manusia bertahan hidup. Dan yang kedua, menurut Polybius, negara lahir diakibatkan oleh tirani yang juga merupakan siklus dari Polybius. Yang ketiga, menurut Cicero, di mana pendapatnya ini menjadi antitesis terhadap pendapat dari Lucretius, yang menurutnya negara hadir sebagai bentuk kontrak sosial antara manusia dalam bermasyarakat. Yang ketiga, masa abad pertengahan, di mana pada masa ini terbagi menjadi dua masa, yaitu yang pertama masa pra-Renaissance, di mana pada masa ini terdapat beberapa tokoh seperti Agustinus, Thomas Aquinas, Marcellus, dan Thomas More. Dan yang kedua, masa pasca Renaissance, di mana pada masa ini juga terdapat beberapa tokoh di dalamnya, diantaranya Nicolas Machiavelli, Jean Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, dan Thomas Hobbes. Dan yang keempat, masa Auffacrus atau disebut juga masa rasionalisme. Pada masa ini terdapat beberapa pendapat para ahli, diantaranya yang pertama John Locke, di mana ia berpendapat bahwa negara hadir karena adanya pergantian pemerintahan atau pergantian antara warga negara. Dan yang kedua, menurut Montesquieu, berpendapat bahwa negara hadir karena adanya kesewenang-wenangan dalam kekuasaan sehingga harus dipisahkan. Dan yang ketiga, menurut Jean-Jacques Rousseau, menurutnya negara hadir karena adanya kontrak sosial pada kehidupan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, menurut Immanuel Kant, menurutnya negara hadir karena adanya keinginan untuk membentuk negara hukum. Mungkin sekian review materi ilmu negara dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.